masjid. Maaf, bapak-bapak, kalau bapak-bapak tromol masjid diedarkan memasukkan duit 2.000 rupiah, bapak jangan merasa beramal. Itu penghinaan kepada agamanya, tidak menghargai agamanya. Masa untuk Islam 2.000? Mari pakai pikiran. Dikasih anaknya pun anaknya nggak mau. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masa untuk Islam 2.000? Hormati agamamu, hargai agamamu. Masuk kebun binatang saja di Ragunan 20.000. Betul atau tidak? Melihat monyet. Lihat Ragunan, lihat apa bu? Ke kebun binatang, lihat monyetnya 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, baik sipil maupun dari kepolisian yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala aktivitasnya dalam rangka untuk menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selalu saya menitik beratkan dengan kata pengorbanan, supaya kita ini cinta berkorban. Orang-orang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah cuma-cuma dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud bukan hadiah dari Jepang, tapi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas aliran darah bangsa Indonesia dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa banyaknya wanita yang jadi janda, berapa banyaknya anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda dan melawan Jepang. Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang mahal, negara yang dibangun di atas aliran darah dan cucuran air mata bangsa Indonesia. Siapa yang terbesar jasanya dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya tunjukkan secara faktanya. Kalau pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar andilnya, yang paling besar sahamnya
Di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud bukan kuburan umum, sensuslah kuburan Taman Pahlawan ini. Yang saya yakin di seluruh kabupaten seluruh Indonesia pasti mempunyai Taman Pahlawan. Di Serang ada Taman Pahlawan, di Pandeglang ada Taman Pahlawan, di Rangkas Bitung ada Taman Pahlawan, di Tangerang ada Taman Pahlawan, di Bogor, Sukabumi, seluruh kabupaten se-Indonesia ada Taman Pahlawannya. Kemudian pemerintah sensus Taman Pahlawan itu namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini jelas 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Berapa banyaknya pejuang-pejuang Islam, mulai Pangeran Diponegoro sampai Imam Bonjol, sampai Tengku Umar, Cut Nyak Dien, Sultan Hasanuddin, dan deretan-deretan ulama Hasyim Asy'ari, dan beberapa deretan ulama sebagai pahlawan nasional. Jelas sahamnya umat Islam terbesar, dan negara kesatuan ini terwujud karena lapang dadanya para ulama. Perlu saya ceritakan kepada generasi bangsa ini, karena kalau jadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah, nanti kebijaksanaannya kontroversi, tidak sesuai dengan masyarakat. Maka pemimpin-pemimpin bangsa ini baca sejarah bahwa umat Islamlah yang terbesar jasanya untuk NKRI. Saya tidak menghilangkan jasa kelompok-kelompok yang lain, tapi yang pasti pahlawan bangsa ini 99% adalah umat Islam. Aduk giginya. Ini sejarah. Ketika Bung Karno mau mewujudkan negara kesatuan ini, masih menjadi bentuknya kayak apa negara ini. Saling berdebat, saling membantah. Ketika dibentuk 60 orang, akhirnya Bung Karno membuat 9 orang yang terdiri dari kelompok nasionalis dan kelompok agama. Timbullah perdebatan berminggu-minggu yang akhirnya melahirkan bentuk negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang bukan Islam tentu tidak usah. Ini yang disepakati bentuk negara kita ini. Sehingga Bung Karno didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Bung Karno menyatakan kami bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang disebut Piagam Jakarta. Tapi apa yang terjadi dalam sejarah? Jam 3 sore ada utusan dari Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut, sehingga Indonesia akan pecah menjadi 2,
Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan semua tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh Islam ini, menyampaikan kalau 7 kata ini tidak dibuang, maka Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Timbullah perdebatan lagi. Alhamdulillah, para ulama lapang dada. Walaupun keputusan sudah ditandatangani oleh kelompok nasionalis, di kelompok Islam sudah tanda tangan, kelompok Katolik sudah tanda tangan, bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya supaya dicoret. Akhirnya tanggal 18 Agustus berubahlah negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tanggal 18-nya. Kalau seandainya tokoh-tokoh Islam baru tidak mau mencabut 7 kata tadi, maka NKRI tidak ada. Nah, ini sejarah. Jadi kalau kiai dicurigai tidak setia NKRI itu orang yang tidak tahu sejarah. Kalau umat Islam dianggap tidak cinta NKRI, itu pemimpin yang tidak tahu sejarah. Kalau tahu sejarah, NKRI terwujud karena lapang dadanya para ulama. Kalau para ulama tidak mau mencabut waktu itu, tetap bertahan karena sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua tokoh nasionalis dan tokoh agama, tidak mau merubah, maka NKRI tidak ada. Ini sejarah saudara. Pengorbanan. Kita malam ini memperingati Maulid Nabi karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak cinta pada Rasulullah? Mereka bersama sahabatnya yang memperjuangkan Islam. Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung tersebar. Tersebarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasul bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya, dengan segala pengorbanannya. Mereka Rasulullah bersama para sahabat siap untuk berkorban untuk Islam. Bukan hanya berkorban harta, mereka siap berkorban jiwanya. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah kalau mati di atas tempat tidur, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Khaybar? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? Saya merasa rugi Rasulullah. Ini perasaan para sahabat semacam inilah yang membuat Islam menjadi besar karena pengorbanan mereka. Ini sejarah kita baca bagaimana pahitnya Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah itu dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi karena diancam oleh orang kafir Quraisy. Baru Rasulullah berdakwah secara terang-terangan setelah Allah turunkan firman-Nya, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Saatnya engkau Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan terbuka. Baru Rasulullah berdakwah secara terbuka terang-terangan mengajak bangsa Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Begitu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ancaman dari kafir Quraisy luar biasa. Intimidasi, ancaman, penyiksaan, bahkan terjadi pembunuhan. Sahabat-sahabat Rasul dibunuh oleh mereka, disiksa.
Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu agar mereka kembali kepada agama yang kafir itu. Tetapi Sayyidina Bilal tetap berkata, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Segala macam bentuk kekerasan, segala macam bentuk ancaman, segala macam bentuk penyiksaan dan pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Di mana api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi taktik politiknya dengan membekot ekonominya. Diumumkan dan ditempelkan pengumuman di pintu Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Itulah yang dihadapi Nabimu berjuang. Tidak seperti Supran Makmun. Supran Makmun kemarin masuk ke Kalimantan Selatan, saya masuk ke Jawa Timur, saya masuk ke Sumatera. Malam ini saya berada di desa Sukasari. Belum pidato sudah disiapkan makanan di mejanya. Masya Allah, subhanallah, nikmatnya. Nabimu dulu bukan dihidangkan makanan, dibekot ekonominya. Sehingga ketika bangsa Irak dan bangsa Libya pernah dibekot ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan bagaimana pahitnya dibekot ekonominya dengan kelaparan. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk mematikan api Islam. Justru api Islam semakin gede, semakin menyala, menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi strategi politiknya. Dengan apa? Dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama Muhammad tuh maunya apa? Kalau Muhammad ingin punya kedudukan tahta, kami siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja, asal berhenti jadi nabi, jangan berdakwah lagi. Itu tawarannya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, tapi dengan syarat berhenti jadi nabi. Subhanallah. Tanyakan Abu Thalib sama ponakan itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin, saya kumpulkan perawan-perawan kota Mekah ini, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asal berhenti jadi nabi. Subhanallah. Kalau ditawarkan kepada kiai sekarang kira-kira gimana itu ya? Hah? Kira-kira ini sejarah nabimu saya kembangkan supaya tahu pengorbanannya. Sejauh itu pengorbanannya. Dirayu tahta, harta dan wanita. Maka kalau kiai-kiai ditawarin jabatan atau kedudukan, hati-hati kiai. Itu sejarah lama terulang nih. Seandainya Supran Makmun ini tidak, seandainya Supran Makmun diminta, hai Pak Supran, sudahlah nggak usah jadi kiai berdakwah sulit-sulit, malam-malam masih ada di kampung, di desa.
sudah saya angkat jadi menteri luar negeri. Begitu Supran Makmun jadi menteri luar negeri, otomatis berhenti jadi kiai. Betul apa tidak? Betul. Supran Makmun bisa menjadi mantan kiai. Jabatan kiai yang begitu mulia dilepaskan, memilih menteri luar negeri, sehingga tak sempat lagi ngaji. Lah ini secara kuno, secara lama Rasulullah sudah ditawarkan tahta, harta, wanita, ditolak. Karena dengan segala macam cara sudah selesai, dengan kekerasan gagal, dengan embargo ekonomi gagal, dengan damai gagal, akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwa, kira-kira 50 meter dari Pancoran Emas itu. Mereka musyawarah. Dalam tafsir Tabari dijelaskan bahwa hadir iblis ikut musyawarah berupa manusia. Bagaimana caranya untuk membendung gerakan Muhammad ini? Abu Lahab berkata, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Iblis berkata, tidak ada gunanya Muhammad dimasukkan penjara. Mengapa? Keluarganya Muhammad orang-orang besar, bangsawan Quraisy, bangsa yang terhormat di negeri Mekah ini. Kalau keluarganya ditangkap di sana di penjara, tentu dia akan membela gengsi sebagai bangsa yang terhormat. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Usul lagi, kalau begitu Muhammad usir saja ke luar negeri. Wah, supaya tidak ada negeri Mekah. Kita aman kalau Muhammad keluar. Dia tidak akan berdakwah lagi, agama kita aman. Iblis berkata, ini usul paling berbahaya, ini usul. Mengapa? Karena kalau Muhammad nanti diusir ke luar negeri, dia di luar negeri nanti berdakwah agamanya. Kalau pengikut dia nanti jadi besar di luar negeri, pasti negeri kita akan diserang, akan diserbu dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Diusir ke luar negeri berbahaya. Di penjara tidak ada gunanya. Akhirnya diputuskan oleh Abu Jahal, bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini keputusan yang benar. Tidak ada jalan lain. Kekerasan sudah, embargo ekonomi sudah, ditawarkan harta takhta wanita sudah, tetap dia tidak bisa dibendung. Satu-satunya bunuh Muhammad ini. Itulah nabimu dulu berjuang. Bunuh Muhammad itu. Akhirnya dikepunglah rumahnya Rasul oleh semua suku yang ada di Mekah. Dengan perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan dia berbicara. Dikepung rumahnya. Ini ditulis dalam Al-Quran. Wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala mereka membuat tipu muslihat strategi untuk membendung Muhammad, penjarakan Muhammad, liyuthbituka, tidak ada gunanya. Usir Muhammad keluar negeri berbahaya, bunuh saja Muhammad. Tengah-tengah rumahnya dikepung, Bu, Masya Allah. Dalam keadaan malam gelap, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau untuk meninggalkan kota Mekah. Ya Allah, kota Mekah yang ia cintai, tumpah darahnya, tumpah kelahirannya, disuruh tinggalkan malam ini. Itu sejarah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Perintah Allah, malam ini kau keluar dari Mekah ini. Bagaimana caranya keluar, Bu? Di luar sudah dikepung dengan pedang, siap untuk membunuh. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi Muhammad mengambil pasir lalu membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binanas dengan ayat kursi, dan membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan mereka tutup, di belakang mereka tutup, sehingga mereka tidak melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarlah dari rumah. Bagaimana ngerinya, Bu? Di gelap malam, diancam mau dibunuh, disuruh keluar dari kota Mekah dalam keadaan malam gelap, langsung ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Ada apa Rasulullah malam-malam? Abu Bakar, Allah perintahkan malam ini saya dan kau untuk meninggal kota Mekah yang kita cintai ini. Apa jawab Abu Bakar? Kalau itu memang sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari keluar, mari berangkat ke Madinah. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan keluarganya, karena cinta sama Rasulullah dan cinta kepada Allah, cinta kepada Islam. Ini sudah perintah Allah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu, 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 matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut itu namanya ikan asin. Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil, ibu matanya dipanggil nyaut. Setelah saya teriak 3 kali, Bu, Bu, saya tidak melarang ibu cinta sama suaminya. Cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak sama suaminya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan dicerai. Ya, nggak salah kan saya? Mereka sudah tidak cinta. Bu, awas ya. Yang tidak menjawab saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Mudah-mudahan suaminya nggak kawin lagi. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti sudah punya cadangan di luar rumah. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu mencintai bapaknya. Saya tidak melarang bapak dan mencintai anaknya. Tapi letakkanlah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Inilah yang dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Malam-malam gelap diajak pindah, diajak keluar kota, meninggalkan kota Mekah. Tidak ada alasan bagi Abu Bakar kecuali mari Nabi Muhammad kita berangkat, sudah perintah Allah. Subhanallah. Tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan keluarganya. Kesetiaannya beritulah pengorbanan. Karena orang-orang sebelum kita berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Karena Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban menegakkan Islam, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka kita sekarang orang Sukasari dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Mari kita berkorban agar anak cucu kita tidak jadi korban.
Alhamdulillah, panitia itu terdiri pada anak muda. Karena panitianya dari anak muda, insya Allah agama Islam di Sukasari masih akan panjang umur. Kalau panitianya kakek-kakek, berarti Islam sudah tua. Kakek-kakek jadi pada meninggal, mati semua, selesai Islam. Dengan adanya generasi muda jadi panitia, saya sangat-sangat berterima kasih. Anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, mari berkorban. Kalau tidak ingin jadi korban, kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban, sudah jadi korban. Kita alhamdulillah hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara perang, negara damai. Kita tinggal menyisihkan sebagian harta kita untuk Islam. Masuk masjid, maaf bapak-bapak, kalau bapak-bapak tromol masjid diedarkan memasukkan duit 2.000 rupiah, bapak jangan merasa beramal. Itu penghinaan kepada agamanya, tidak menghargai agamanya. Masa untuk Islam 2.000? Mari pakai pikiran. Dikasih anaknya pun anaknya nggak mau. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masa untuk Islam 2.000? Hormati agamamu, hargai agamamu. Masuk kebun binatang saja di Ragunan 20.000. Betul atau tidak? Melihat monyet. Ke Ragunan lihat apa, Bu? Ke kebun binatang, lihat monyetnya 20.000. Masuk masjid, alhamdulillah. Masjid kita untuk di kampung, alhamdulillah. Bisa sembahyang di hadal masjid, nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, mendengarkan khotib berkhutbah, sholat sebelum Jumat, sholat Jumat, sholat ba'dal Jumat. Berapa pahala yang kau peroleh ketika masuk masjid? Masa 2.000? Nah, ini saya sadarkan. Mari kita berkorban agar Islam itu jaya. Ada pepatah bahasa Arab, jawe kalbaka yadbalka, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Kalau anjing kenyang, nggak nurut, Bu. Yang nurut itu anjing lapar, Bu. Paham ini? Paham ini? Maka ulama-ulama kiai-kiai di Indonesia, termasuk umat Islam, jangan jadi anjing lapar. Kalau kau menjadi anjing lapar, kau akan dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Kalau orang yang berduit, orang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah. Kalau yang berduit orang yang tidak beriman baru mempermainkan kau, cilaka kau hidupnya. Betul atau tidak? Maka kita mari bersadar, kita sadar, sisihkan sebagian hartanya untuk Islam, kayak Rasulullah dengan para sahabatnya. Sisihkan hartanya untuk Islam. Saya tidak minta supaya kekayaannya yang di lemarinya cukup. Bapak-bapak sudah tahu, dibaca setiap Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Betul? Hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Saya minta orang Sukasari, kita hormati hari Jumat. Setiap hari Jumat yang merokok berhenti, tidak merokok hari Jumat, uang rokoknya untuk masjid. Jaya nggak masjid kira-kira? Jaya. Yang tidak merokok nyelengin. Bu, tidur lagi. Bukan asin. Saya ini suruh pidato, baru suruh membangunkan orang tidur. Bu, saya yakin ibu tiap hari mesti belanja. Ada lebihnya 5.000 letakkan di kotak.
Lebih 2.000 letakkan di kotak. Jumat pagi lihat, ya Allah 7 hari ada 35.000. Titipkan sama suaminya, Pak tolong 20.000 Pak masukkan di masjid nanti hari Jumat. Yang 15.000 Pak akan saya sumbangkan pada majelis taklim yang ada di kampung ini. Majelis taklimnya bangun, masjidnya bangun, Islam hebat. Kalau kita mau berkorban, sisihkan sebagian hartanya untuk Islam. Saudara dagang sayur di pasar dapat untung 100.000, 10.000 untuk Islam, 90.000 untuk dirinya. Saudara jadi kuli bangunan, kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari, dapat bayaran hari Sabtu 900.000, 150.000 satu hari. Sisihkan 50.000 untuk Islam. Saudara jadi dokter misalnya, praktek mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, prakteknya hari Sabtu untuk Islam. Kalau semuanya untuk Islam sebagian hartanya, Islam akan jaya, Islam akan hebat. Maka orang Sukasari berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban tidak perlu berkorban. Orang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita hidup dalam negara merdeka sekarang ini karena pengorbanan orang sebelum kita. Maaf, termasuk saya yang jadi RT, ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak DPR, pejabat-pejabat tinggi negara. Ini semuanya orang yang tidak berjasa dalam NKRI. Kita cuma pemakan jasa. Ini saya ungkapkan. Pak Presiden sendiri lahir tahun 1961. Sudah ada negara. Kita semua termasuk Supran Makmun, termasuk ketua RT, ketua RW, termasuk Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur. Ini semuanya pemakan jasa. Bukan orang yang berjasa dalam kemerdekaan ini, orang yang makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi mari kita berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Ini pejabat-pejabat pemerintah hidup dengan kemewahannya, berjoget di atas kuburan pahlawan itu. Mereka yang berjasa, kita tidak berjasa. Mari kita sedang berjasa. Apa seruan Pak Lurah tadi? Mari kita hiraukan untuk kepentingan masyarakat kita ini, supaya masyarakat aman, tenang, sejahtera. Mari kita bersama-sama semua bergotong royong. Nah, inilah saya sampaikan pada saudara. Rasulullah berkorban supaya tidak jadi korban. Akhirnya Rasulullah ketika dikepung rumahnya tengah malam, keluarlah ke rumah Abu Bakar, langsung dia hijrah ke Madinah. Orang kafir Quraisy mencari dia karena Abu Jahal datang pagi-pagi bertanya sama pemuda-pemuda yang mengepung rumah Rasulullah itu, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, belum keluar. Tidak mungkin Muhammad tidak keluar, subuh mesti keluar dia ke Masjidil Haram. Dibuka pintu, tidak ada orang, hanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Subhanallah. Di Sukasari ini Bu, 100 unta itu Bu, 1 unta sama dengan 3 kerbau. 300 unta, 900 kerbau. Semuanya berlomba mencari Bu. Ada di padang pasir, karena pasir mudah kelihatan.
ini ada 4 kaki, mesti Abu Bakar dan Umar. Ditelusuri, Allah yang membuat tipu muslihat kepada mereka, Allah yang menjawab tipu muslihat mereka, dan Allah sebaik-baik yang menjawab tipuan mereka. Allah perintahkan labah-labah membuat sarang yang rapi, yang menutupi lubang gua itu. Merpati bertelur, sehingga mereka berkata, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Seandainya ada orang, pasti sarang laba-laba itu robek. Nyatanya tidak robek, tidak ada orang. Balik mereka. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka lihat pada kakinya sendiri di bawah, pasti melihat kita. Tapi oleh Allah dijadikan tidak melihat ke bawah, hanya melihat tubuhnya. Berteriak, tidak ada orang. Barulah Rasulullah berangkat ke Madinah. Sampailah di Madinah, terbentuklah suatu negara Madinah. Negara yang pluralistik. Penduduknya ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala, ada Islam. Dengan yang bermacam-macam agama ini mereka membentuk satu negara. Lalu bentuk satu perjanjian namanya Piagam Madinah untuk menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda-beda itu, dan berhasil. Nah, dijual Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir, Nabi yang menyempurnakan. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Allah hanya menurunkan satu agama yang bernama agama Islam. Untuk membangun Islam ini Allah utus 25 rasul. 25 rasul ini semuanya membangun Islam. Nabi Adam yang pertama kali memulai pembangunan Islam. Nabi Isa yang saudara kita Yesus Kristus, Nabi yang ke-24. Nabi Muhammad, Nabi yang ke-25 yang datang menyempurnakan, menyelesaikan bangunan Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan selesai. Ketika datang Nabi Adam, pembangunan belum selesai. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah, tidak sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, tidak sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam. Datang Nabi Ibrahim, Nabi berseruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengajak umatnya, seruannya sama seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Nuh. Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah SWT, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Isa alaihissalam yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Dalam Al-Quran seruan Nabi Isa sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya sama dengan Yesus Kristus, seruannya sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama Islam. Apa bedanya Pak Syukron? Gak ada. Dari Nabi Adam ke Muhammad tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Ya, betul kan? Betul kan? Tanah belum dikapling-kapling, boro-boro kapling. Negara kagak ada. Negara Indonesia, Malaysia nggak ada. Yang ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Enggak ada. Zaman Nabi Adam perkawinan dipermudah oleh Allah, dikasih kemudahan karena tidak ada orang. Zaman Nabi Adam kakak kandung kawin dengan adik kandung, adik kawin dengan zaman Nabi Adam diberikan kemurahan oleh Allah. Jadi kalau di Sukasari sekali ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Adam boleh. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Kita umat Islam percaya bahwa Allah menurunkan beberapa kitab suci Taurat, kitab suci Injil, kitab suci Zabur. Tapi yang kita percaya kitab Taurat yang asli, bukan Bible yang sekarang lebih daripada 500 macam. Yang kita percaya kitab Taurat yang asli. Taurat yang asli yang mana? Yang firman Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tidak ada perkataan Nabi Musa dalam kitab Taurat, tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada kitab Taurat. Yang ada hanya firman Allah. Itu Taurat yang asli. Mana Zabur yang asli? Zabur yang asli firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan pada umatnya. Dan tidak ada perkataan Nabi Daud dalam kitab Zabur itu, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada kitab Zabur itu. Yang ada hanya firman Allah. Itu kan kitab Zabur yang asli. Kita yakin bahwa Allah menurunkan satu kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil di mana? Kitab Injil yang asli, yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaumnya. Dan tidak ada perkataan Nabi Isa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada waktu itu. Murni hanya firman Allah. Dan sekarang Injil ada 5, 4 diaku oleh gereja. Yang diaku oleh gereja Injil Matius, yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Lukas, yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Yahya, yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Injil Markus, Injil yang ditulis oleh orang bernama Markus. 4 Injil itu redaksinya berbeda. Ya kalau mereka yakin itu kitab Injil, persilakan. Tapi untuk syukuran makmum tidak. Yang kita percaya kitab Injil yang satu. Ada Injil lagi namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Injil ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja. Saya tahu mengapa tidak boleh, karena isinya agak mirip dengan kitab suci Al-Quran. Saya baca, maka saya berani, saya baca. Nah, ini saudara-saudara,
Datang Nabi Muhammad disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran 30 juz. Semua syariat Allah tumplek blak. Orang Jawa ini bukan orang Jawa ya. Ada yang berbahasa Jawa nggak orang sini? Orang Jawa itu bu. Asin. Bu, orang Jawa itu bu, kalau sungguh-sungguh bu, kata yang terakhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Serang macet, nggak apa-apa, masih jalan mobil itu. Tapi orang Jawa bilang kemarin di Jakarta, di Grogol jalan macet, nah itu sudah matiin mesin aja, sudah nggak jalan sama sekali. Syariat Allah tumplek blek, sudah tidak ada sisa di Lauh Mahfuz. Al-Quran 30 juz, itulah syariat Allah sempurna sebagai petunjuk hidup, baik petunjuk hidup di dunia maupun petunjuk hidup di akhirat. Quran 30 juz sudah diturunkan oleh Allah. Dengan datangnya Nabi Muhammad, Al-Quran 30 juz diturunkan seluruhnya tumplek blek. Berarti pembangunan Islam selesai. Karena pembangunan Islam selesai, Allah resmikan. Kalau nabi-nabi sebelumnya oleh Allah diutus hanya kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad oleh Allah tidak diutus kepada bangsa Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Tapi nabinya semua manusia di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena syariat Allah sudah semuanya tumplek untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Al-Quran bukan untuk orang Arab saja. Al-Quran bukan untuk orang Indonesia saja. Al-Quran bukan untuk orang Cina saja. Al-Quran bukan untuk orang Eropa saja. Al-Quran untuk seluruh umat manusia di dunia sebagai petunjuk hidup. Maka oleh Allah diresmikan. Allah yang mendeklarasikan, Allah yang memproklamasikan, bukan Sukron Makmun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat, ketika Nabi haji terakhir di Arafat, Allah turunkan Al-Quran. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz turun semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu lahirnya Nabi Muhammad. Kedatangan Nabi Muhammad merupakan nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz yang mengandung segala macam petunjuk. Kemudian nikmatku sudah saya sempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad yang akan menjelaskan Al-Quran. Setelah itu Allah bikin pernyataan. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Sukron Makmun. Apa pernyataan Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Inna dina
indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Saya memuji agama saya sendiri. Saya tidak menghina agama orang lain. Betul? Memuji istrinya sendiri boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh Pak Lurah. Memuji istrinya sendiri boleh. Asal jangan menghina istri orang. Betul? Saya tidak menghina agama lain. Saya cuma menyampaikan apa yang dideklarasikan oleh Allah. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan Syukron Makmum. Allah yang menyampaikan. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Kata Allah, bukan kata Syukron Makmum. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Mengapa? Karena akan membentuk satu peradaban baru. Sekarang ini, Pak Kepala Desa, sekarang ini sedang terjadi perang peradaban. Perang yang tidak pakai senjata, tapi jauh lebih berbahaya daripada perang senjata. Perang senjata, rakyat Irak boleh mati, tapi ideologi Islamnya tidak akan mati. Tapi dalam perang peradaban ini, Pak Kepala Desa, sedang terjadi perang peradaban sekarang ini. Peradaban-peradaban Barat tumplak membanjiri negara-negara Islam. Lewat turisnya, lewat majalahnya, lewat pergaulannya, yang dimana peradaban mereka berdasarkan nafsunya. Contohnya peradaban Barat yang membanjiri Indonesia, adanya night club, adanya dansa telanjang, adanya joget laki-laki dengan perempuan di hotel-hotel dengan pakaiannya yang minim. Itu semuanya peradaban Barat sudah membanjiri negara-negara Islam ini. Apakah nanti peradaban kita mampu bertahan? Tergantung pada imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya kokoh, insya Allah peradaban Islam tidak akan hilang. Tapi kalau imannya setengah-setengah, habislah peradaban Islam ini. Ternyata tidak sedikit anaknya orang Islam perempuan yang sudah dewasa, sudah 8 tahun ke atas umurnya, 15 tahun, 16 tahun, pakai rok pendek, pakai celana pendek, pakai kaos kutang, berjalan di jalan raya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu seberarti peradaban kita dihancurkan oleh peradaban Barat. Yang mestinya kita menutup aurat, pakai jilbab, tutup aurat, itulah peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sekarang dihancurkan dengan peradaban Barat. Dengan pergaulan bebasnya laki-laki dengan perempuan, berzina tidak dianggap pidana. Berzina itu biasa, asal mau sama mau, bebas. Yang tidak boleh memperkosa, berzina boleh, memperkosa yang tidak boleh. Beda, kalau memperkosa itu kan memaksa, tapi kalau berzina mau sama mau, bebas. Inilah peradaban Barat yang membanjiri peradaban Islam ini. Nah, Rasulullah membentuk satu peradaban yang berdasarkan Al-Quran, peradaban yang berdasarkan Sunnah Rasulullah. Mulai daripada rumah tangga, Islam punya peradaban. Berekonomi, Islam punya peradaban. Bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, Islam punya peradaban. Berpolitik, Islam punya peradaban. Semua peradaban itu dilandaskan innama bu'ithu liyutammima makarimah akhlak. Allah berbicara, Quran bicara soal rumah tangga, supaya anggota rumah tangga itu orang yang berakhlak. Islam bicara soal ber-RW, ber-RT, ber-RW, bermasyarakat. Mengapa Islam berbicara soal ber-RT, ber-RW? Supaya anggota RW dan anggota RT yang ada di masyarakat itu orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jangan sampai di kampung kita ini ada manusia-manusia yang berakhlak preman, bajingan, pembunuh.
jelas Islam ini. Islam bicara soal ekonomi, supaya pelaku ekonomi ini orang yang berakhlak. Jangan penipu, ngurangi timbangan. Islam bicara soal politik. Ini semua Islam mempunyai satu peradaban. Peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi. Peradaban yang berdasarkan sunnah Rasulullah. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Ini kudrat iradat Allah. Masa Allah yang menciptakan laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang laki-laki, lalu Allah lalu dilarang bergaul bebas? Tidak masuk di akal. Islam tidak melarang pergaulan bebas. Islam mengatur cara pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui undang-undang perkawinan. Seorang cewek mencintai cowok, seorang cowok mencintai cewek, persilakan. Tapi dengan peradaban Islam, minta sama orang tuanya, lamar kepada orang tuanya, oleh orang tuanya disetujui, adakan akad nikah secara Islam. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada ijab berkabul, ada saksi, dan ada lambang pertanggung jawab yang namanya mahar. Alangkah indahnya peradaban Islam ini, alangkah indahnya perkawinan menurut Islam ini. Setelah berkawin dengan menurut ajaran Islam, bergaulah sebebas-bebasnya, tidak dilarang. Saudara ini depan saya ini yang tua bapak ini, itu bapak ibu ada karena pergaulan bebas, Pak. Kalau ayah bapak dan ibu bapak di kamar tidak bergaul bebas, tidak ada bapak. Syukran makmun hasil pergaulan bebas. Ayah saya dengan ibu saya setelah menjalankan akad nikah yang sah, dia di atas tempat tidurnya bergaul bebas. Betul? Lahirlah syukran makmun karena pergaulan bebas. Tidak ada pergaulan bebas, tidak ada ibu. Ini semua yang ada di depan saya ini, termasuk Pak Kepala Desa, termasuk saya, Ketua RT, Ketua RW, Pak Polisi, ini semuanya hasil pergaulan bebas. Tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah. Tidak dilarang bergaul bebas itu. Yang dilarang bergaul bebas itu model ayam. Bu. Tahu ayam nggak? Tahu? Iya. Kalau nggak tahu ayam keterlaluan itu. Tahu ayam bu? Tahu ayam bu? Ayam bertelur. Katakan 6. Ngerem. Netes. Di antaranya jadi ayam jago. Ayam jago gede. Ibu kandungnya yang dikawin. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siapa? Begitu telur tadi netes jadi ayam jago, gede. Ibu kandungnya yang dikawin. Kurang ajar nggak? Siapa? Mau jadi ayam? Ini yang dilarang oleh Allah. Pergaulan bebas yang kayak ayam tanpa akad nikah. Ayam bertelur, ngerem netes, jadi ayam betina. Gede ayam betina, anaknya itu dikawin oleh ayah kandungnya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siapa? Mau jadi ayam? Iya. Ini saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau kita pakai peradaban Islam, saya perlihatkan peradaban Islam di pada bangsa Indonesia. Mau pakai persilakan, tidak mau pakai persilakan. Kewajiban saya, wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban saya menyampaikan ini peradaban Islam. Bagaimana peradaban Islam setelah akad nikah jadi suami? Allah katakan dalam Al-Quran, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik.
Jangan memperistrinya dengan kata-kata kasar. Jangan suami berkata kasar menyinggung perasaan istrinya. Pergaulian istrinya dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah. Betul apa tidak? Apa yang betul? Ya gampang Bu menjawabnya. Betul, betul. Apa yang betul? Yang tadi gitu. Betul? Apa yang betul? Yang tadi apa? Jangan kayak maka disuruh. Apa rahasianya? Bapak-bapak, apa rahasianya? Kok Allah menyuruh suami memperbuat istrinya dengan baik, dengan lemah lembut? Apa? Setelah bapak dengan ibunya akad nikah, bapak tidur bebas di atas tempat tidur, betul atau tidak? Setelah bapak tidur dengan istrinya bebas, bagi laki-laki selesai urusan. Tapi bagi perempuan 9 bulan dia harus menanggung akibat perbuatan bapak. Ya sama. Tapi bedanya bapak sudah tidur 1 jam selesai sudah. Betul tidak? Aku jangan melawan saya sudah. Tapi ibu setelah itu 9 bulan dia akan menderita. Mulai ngidam sampai 1 bulan hamil, 2 bulan, 7 bulan. Begitu melahirkan, dia sedang berada di atas mati dan hidup. Coba bayangkan bapak-bapak, bagaimana bapak kasar sama istrinya. Itu kalau anaknya 1, kalau anaknya 12. Sepanjang hidupnya dia menderita. Betul atau tidak? Ibu-ibu dukung saya. Ya memang saya hidup, kalau mati nggak ada di sini. Saya ini cuma membongkar mengapa Allah setelah akad nikah lalu Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istrimu itu dengan baik, dengan lemah lembut. Maka kalau di Malaysia Bu, dulu orang tempat bersalin itu Bu, ditulisnya apa? Rumah korban laki-laki. Jadi orang hamil itu dianggap korban laki-laki. Sudahlah, jangan menambah-nambah, sudah saya bela kok. Inilah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai laki-laki, pergaulan istrimu dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Kasihanlah istrimu. Akibat perbuatanmu 9 bulan dia menderita. Belum nanti melahirkan. Perempuan melahirkan di antara mati dan hidup. Betul atau tidak? Berapa banyaknya orang melahirkan meninggal dunia? Itu akibat perbuatan Anda. Kasihanilah mereka. Kasih sayang sama istri. Nah, istri pun sama. Ad-dunya mata'un wa rumata al-maratus sholihah. Dunia ini perhiasan sebagus persyaratan wanita yang sholihah, wanita yang taat kepada Allah dan berbakti pada suami. Jangan jadi istri kayak majikan. Suaminya masak sendiri, suaminya cuci celana sendiri, suaminya nyapu sendiri, istrinya nongkrong di atas kursi. Perempuan semacam itu kebalikan sama mertuanya. Nah, saya seperti pidato adil, betul tidak? Perempuan berbakti sama suaminya, Bu. Bu, pasang kupingnya. Perempuan berbakti sama suami. Suami pun tahu diri. Jangan menganggap istrinya pembantu rumah tangga.
Contohnya mau mandi, kalau bapak mau mandi siapkan, jangan teriak dari kamar mandi, teriak bubu apa pak, sabun. Istrinya bawa sabun, sudah bawa sabun, jerit lagi, bapak bubu apa pak, andok. Lari lagi, teriak lagi, bubu apa pak, sandal. Itu namanya laki-laki yang nggak tahu diri. Sudah keluar dari kamar mandi, berpakaian, panggil lagi, bobo, apa pak, kopi. Kayak tuan Belanda. Ya juga istri tahu diri, suami tahu diri, sama-sama tahu diri. Suaminya ingin kopi, bikinin kopi. Alhamdulillah Bu, saya kalau bisa kerjakan sih nggak nyuri istri saya Bu. Saya bikin kopi, bikin aja kopi sendiri. Menggilasnya saya tahu kok. Tempat gulanya juga tahu. Mengapa saya harus nyuruh istri saya? Nggak usah. Saya bikin jamu, bikin aja sendiri. Nggak usah panggil istri, Bu, bikinkan jamu. Wah. Saling pengertian. Ini peradaban Islam. Kalau peradaban Islam dilaksanakan, tidak ada kekerasan rumah tangga. Pemerintah tidak perlu bikin badan perlindungan wanita, tidak perlu. Wanita terlindung dalam peradaban Islam. Tidak ada wanita yang tidak terlindung dalam peradaban Islam. Ini peradaban Islam. Maka orang Sukasari, Islamkan rumah tanggamu, Islamkan WC-mu. Mungkin kamu sudah Islam tapi WC-nya belum. Masuk WC pakai peradaban Islam. Sebelum masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC dengan kaki kiri. Tuntaskan najisnya, jangan ada sisa-sisa najis, baik yang cair maupun yang kental, semuanya keluar. Setelah keluar semua, peradaban Islam, sucikan najis itu. Saya yakin hanya Islam yang punya peradaban dalam bersuci. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya kayak alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya, baru suci. Islam punya peradaban. Betul? Keluar dari WC, alhamdulillahilladzi adabani al-wa'afani. WC-nya berperadaban Islam. Dapurnya juga berperadaban Islam. Bu, pernah nyuci beras apa tidak? Pernah, sering. Bahasa Indonesianya nggak lulus ke SD. Kalau ibu saya tanya, Bu, pernah ke Palembang? Pernah Pak Kiai. Betul. Kalau saya tanya, Bu, pernah nyuci beras? Sering. Lulus. Karena jawabannya dikasih tahu. Pernahkah ibu bertanya? Pernahkah ibu bertanya, dari mana datangnya beras? Dari mana datangnya beras? Halal apa haram? Kalau tidak bertanya pada beras yang mau dimakan, saudara belum berperadaban Islam. Yang berperadaban Islam, dari mana datangnya beras ini? Dari korupsi, ngerampok duit rakyat. Dari sogok menyogok, haram. Korupsi, haram. Ngurangi timbangan, haram. Rentenir, bunga, uang, haram. Nipu orang, haram. Kalau bangsa Indonesia, semua bangsa Indonesia tidak mau makan barang yang haram, insya Allah korupsi berakhir, sogok menyogok berakhir. Korupsi tidak akan berakhir, suap menyuap tidak akan berakhir.
Penipuan tidak akan berakhir selama bangsa Indonesia pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang. Selama itulah korupsi tidak akan berakhir, sogok menyogok akan subur, penipuan akan berjalan terus. Bagaimana? Jelas pidato saya ini. Bagaimana korupsi akan hilang? Bagaimana suap menyuap akan hilang? Kalau bangsa Indonesia tidak berpikir halal haram, yang penting perut saya kenyang, halal tidak peduli, haram tidak peduli, yang penting saya kenyang, yang penting saya punya mobil mewah, yang penting saya hidup mewah. Soal halal haram tidak perlu, yang penting saya mewah, yang penting perut saya kenyang. Selama pikiran bangsa Indonesia seperti ini, jangan diharapkan korupsi akan berakhir, jangan diharapkan sogok menyogok akan berakhir, jangan diharapkan penipuan akan berakhir, akan tumbuh terus subur di Indonesia. Kurang apa saya pidato ini? Apa ini tidak membantu negara saya ini? Apa tidak membantu pemerintah? Nah, kalau saudara pikirannya yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, terjadi perampokan, terjadi penipuan di toko-toko ngurangi timbangan, tidak peduli halal haram, yang penting perut saya kenyang. Ini dah yang membuat kebatilan berjalan terus. Kalau seandainya semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memakai peradaban Islam dalam rezekinya, insya Allah Indonesia akan aman. Betul atau tidak? Korupsi tidak akan ada. Bagaimana akan ada? Oh, dia tidak mau makan barang haram. Korupsi barang haram. Kalau dia mau makan barang halal, sogok menyogok tidak ada lagi, perampokan tidak ada lagi, penipuan tidak ada lagi. Mengapa penipuan, perampokan, sogok menyogok, suap menyuap, korupsi di kantor semakin subur? Karena mereka yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli. Ini yang merusak bangsa. Bagaimana? Hah? Membantu pemerintah, Pak? Radikal. Ini saya tentang ini dapur berperadaban, makan berperadaban Islam, Bu. Nanti kalau mau makan ingat saya, Bu, ya. Ingat aja, Bu, nggak usah ngantar ke rumah kejauhan. Ya. Ingatnya begini, Bu, kalau bapak dengan ibu mau makan, siapa yang ingat duluan? Kalau ibunya yang ingat duluan, bilang, Pak, apa, Bu? Alhamdulillah, Pak, masih mau makan. Kemudian bapaknya melihat nasi ada, ikan asin yang matanya melotot ada, yang dipanggil gagak nyaut. Ya. Ikan ada, nasi ada, bapaknya bilang, Alhamdulillah, Bu, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Pengungsi perang, pengungsi bencana alam, dia mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau makan apa? Sekarang saudara keliling rumah sakit Serang, Pandeglang, Tangerang, ribuan manusia malam ini, Bu, tidak mau makan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ribuan manusia nggak mau makan. Yang dimakan cukup, telur ada, buah ada, susu ada, tapi nggak mau minum, nggak mau makan. Orang sakit. Maka kadang-kadang kita ini curang juga, Bu. Mau nawarkan makanan yang enak-enak itu nunggu sakit. Kalau tidak sakit, gak pernah ditawarin yang enak-enak. Betul atau tidak? Begitu sakit baru ditawarin roti, ditawarin ini yang enak-enak.
Jadi kadang-kadang kita nawarin pada keluarga kita makanan enak itu nunggu sakitnya. Kadang-kadang. Nah, ada orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada orang yang tidak mau, yang mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada yang dimakan ada, tidak mau makan. Masya Allah. Alhamdulillah masih mau. Alhamdulillah yang dimakan peradaban Islam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Allah barik Nabi Muhammad. Ini peradaban Islam. Sampai di kamar tidur pun ada peradaban Islam. Kalau bapak mau naik, jangan sembarangan naik, Pak. Ada bismillahnya, cuma tidak keburu. Betul apa tidak? Bu, yang muda-muda, kalau nanti suaminya mau naik, ingat saya. Ingat nasihat saya. Tanyakan sama suaminya yang mau naik, Pak, sudah baca bismillah belum, Pak? Belum, Bu. Turun. Berani, Bu? Berani, Bu? Berani, Bu? Loh. Apa? Gak ada bismillahnya, Bu. Catat. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Baru naik, Bu. Hah? Nangkring kayak ayam, kayak kambing. Ada yang nangkring kayak kambing, gak baca bismillah. Ini peradaban Islam, saya hidupkan peradaban Islam ini. Sampai kamar tamu saya hidupkan peradaban Islam. Wajib menghormati tamu, tamu menghormati tuan rumah. Masya Allah. Bermasyarakat, ada peradaban dalam Islam. Saya tawarkan kepada bangsa Indonesia untuk berperadaban Islam, tapi saya tidak memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya cuma menawarkan ini peradaban Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Syukran makmun, cuma menyampaikan saja. Bagaimana? Jelas? Ini peradaban Islam kalau mau dipakai, insya Allah bagus. Insya Allah tidak ada peradaban yang lebih indah dari peradaban Islam. Saya puji agama saya karena saya cinta sama agama saya dengan peradabannya yang indah. Di dalam kita bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, hormati tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, tetangga dengan tetangga saling harga menghargai. Alangkah indahnya desa kita yang seperti itu. Betul apa tidak, Bu? Wala tajassasu wala tabaghadu. Jangan mencari-cari kesalahan orang, dosa. Kesalahan orang jangan dicari-cari. Dan jangan berbuat dolim. Berbuatlah yang adil di tengah-tengah masyarakat itu. Masya Allah, inilah peradaban Islam. Tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang. Tapi kalau kita menjumpai orang salah, mari kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dilarang oleh agama. Masya Allah. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Berbeda agama pun kita tetap saling hormat menghormati. Di dalam Islam itu ada dua macam orang kafir. Ada orang kafir disebut kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi umat Islam, kita perangi. Orang
orang Islam, orang kafir yang membunuh orang Islam, kita bunuh. Itu Quran. Tapi ada orang kafir yang wajib kita lindungi. Rasulullah menamakan orang kafir itu kafirun dhimmiyun, orang non-muslim yang wajib kita lindungi. Siapa itu? Orang non-muslim yang hidup damai dengan orang Islam, hidup rukun dengan orang Islam, tidak pernah menyakiti orang Islam, hidup damai dan rukun dengan umat Islam. Orang kafir semacam itu kita wajib melindungi jiwanya, kita wajib melindungi hartanya, kita wajib melindungi kehormatannya. Ini hukum Islam. Subhanallah. Apakah ada toleransi yang lebih Islam? Insya Allah tidak ada. Hanya Islam yang mempunyai toleransi. Habis-habisan saya ini menjerit, Pak. Seluruh Indonesia. Kemarin saya di Kalimantan Selatan, minggu awal saya di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Baru kemarin lusa saya datang dari Banjarmasin. Ada 3 masjid di situ saya peringatan Maulid. Jerit-jerit saya menjelaskan Islam ini. Orang non-muslim yang hidup damai dan rukun dengan Islam, orang Islam wajib melindungi orang non-muslim itu. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Waman ada dindian faqad adani. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Waman ada dindian fa ana khasmu. Idza ma kuntu khasma khasamtu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup dengan orang Islam, hidup damai dan rukun, kau sakiti, sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Apa ada toleransi yang lebih dari ini? Insya Allah tidak ada. Quran menyatakan, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nanti mereka akan menghina Allah, akan timbul permusuhan di antara kalian. Saling hormat menghormati antar umat beragama, saling menghargai antar umat beragama, saling hidup damai dan rukun antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad menurut Islam. Betul. Saya kan wajib menjaga akidah saudara. Wajib saya menjaga saudara, supaya saya jaga akidahnya. Ini Islam. Dalam berekonomi, Masya Allah, baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, Babul Bait, dan seterusnya. Bagaimana kita jual beli, bagaimana kita menanamkan modal, bagaimana kita bikin koperasi, bagaimana kita memindahkan hutang, bagaimana kita memesan barang. Seluruhnya terpelihara dalam ajaran Islam. Yang sekarang ada pemesanan barang online. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan syarat, kalau sudah pesan barang online melalui HP saudara, jangan bayar sebelum barang diterima di rumah. Ini namanya perlindungan konsumen. Kalau saudara bayar duluan, transfer dulu duitnya, mungkin tidak dikirim barangnya. Kalau dikirim belum tentu sesuai dengan pesanan. Maka online persilakan, pesan melalui HP persilakan. Tapi saya ingatkan, jangan bayar sebelum barang diterima di rumah. Begitu barang diterima di rumah cocok dengan pesanan, baru bayar. Tidak ada penipuan dalam ekonomi. Inilah peradaban Islam. Dalam jual beli, syarat rukunnya jual beli untuk tidak terjadi penipuan. Inilah ajaran Islam.
Inilah peradaban Islam. Yang terakhir, peradaban Islam di bidang politik. Yang kiai-kiai dikibuli. Datang ke kiai, jangan berpolitik, kiai. Politik itu kotor, politik itu jahat. Kiainya ngangguk. Iya. Akhirnya mereka yang berkuasa, mereka yang jadi anggota DPR, mereka yang bikin peraturan, mereka yang bikin undang-undang. Politik itu bagus. Siapa bilang politik jahat? Ilmu politik, ilmu yang bagus harus kita pelajari. Karena ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Kalau kita mau mengatur senegara, ada ilmunya. Namanya ilmu politik. Ilmu cara mengatur negara. Dalam Islam banyak kitab-kitab politik. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi. Hukum tata negara menurut Imam Mawardi Madhab Syafi'i. Ada lagi hukum tata negara menurut Imam Buya Madhab Hanafi. Ada lagi buku politik Fiqh Siasah Ibnu Taimiyah. Ada lagi Profesor Dr. Kordowi bikin kitab namanya Fiqh Daulah, Fiqh Bernegara. Subhanallah, itu ilmu yang bagus. Ilmu politik, ilmu yang bagus. Yang jahat itu bukan politik. Yang jahat itu pelaku politik. Kira-kira di Sukasari ada nggak orang nyolong sepeda motor? Jangan bilang banyak, saya tersinggung. Ada gitu ya. Di Sukasari ada nggak orang yang nyolong sepeda motor? Ada. Apakah Islam itu nyuruh nyolong? Tidak. Ajaran Islam bagus. Itu orang Islam yang nyolong sepeda motor karena melanggar agamanya. Betul atau tidak? Agamanya melarang. Nanti yang jahat itu diantaranya tidak semua pelaku politik jahat. Polisi itu banyaknya 460.000 polisi se-Indonesia. Kelompoknya Sambo paling 82 yang jahat. Polisi yang bagus masih banyak. Lebih banyak yang bagus. 460.000 polisi. Nah, tapi yang jahat juga ada. Ya kiai juga sama, kiai yang nakal juga ada, betul atau tidak? Kiai yang bagus ya ada, kiai yang nakal juga ada. Nah, iya sama saja. Nah, yang tidak baik itu pelaku politik. Siapa pelaku politik? Pelaku politik itu mulai wali kota, itu pelaku politik, bupati pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, menteri pelaku politik, anggota DPR pelaku politik, dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Itu pelaku politik. Itu yang kadang-kadang di antara mereka yang jahat. Berapa puluh gubernur yang masuk penjara? Berapa ratus bupati yang masuk penjara? Berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara? Itu terbukti. Betul atau tidak? Itu pelaku politik. Maka Islam bicara politik supaya pelaku politik, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku politik otaknya otak preman. Jangan sampai pelaku politik otak bajingan. Hancur negara ini. Kurang apa saya? Bela negara ini. Habis-habisan. Oh, kalau bicara politik panjang, Pak. Ayat politik, hadis politik, spikol. Kalau mau saya kasih. Yang bicara bahwa Islam tidak bicara politik, itu menunjukkan kalau orang itu bodoh, tidak mengerti Islam. Islam bicara politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. 100% ahli politik. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau bergelimang dengan kemewahan pakai duit rakyat, sedang kau berbuat dolim terhadap rakyatnya. Politik. Supaya
Saya kira cukup sekian saja. Nggak lama saya pidato itu, hampir 2 jam. Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Masa kiai disuruh-suruh? Saya ini sebenarnya kejebak dengan ketenangan saudara. Karena saudara semuanya tenang, pidato saya tidak terganggu pikiran saya. Ibu-ibu ini semuanya tenang. Nggak ada ibu di belakang yang berdiri pulang, nggak ada, duduk tenang. Nah ini mulai berdiri karena saya mau pergi. Duduk. Oh, ya kamu kenceng-kenceng aja. Tunggu doa. Betul atau tidak? Yang tidak mau doa persilakan pergi. PKI. Untuk ibu tadi kalau nggak balik berarti PKI. Ya, saudara. Ya karena saudara ini tenang, jadi saya ikut tenang gitu. Seandainya ibu berdiri pergi, berdiri pergi, bapak berdiri pergi, tentu saya berhenti pidato. Daripada saya ditinggal sendirian di sini. Semuanya pada pergi satu-satu. Tapi dengan antengnya saudara, saya ikut jadi anteng. Ya, terjebak saya dengan keantengan saudara ini. Sampai pidato begitu panjang. Panjang kan pidato? Jarang kiai pidato panjang begitu. Kadang-kadang ada kiai yang setengah nipu itu kiai. Diundang orang kagak ngaji Pak Lurah. Hanya ngasih tahu kalau banyak undangan. Berdiri baru pidato 5 menit. Maaf saudara-saudara, berhubung saya ditunggu di tempat lain dan yang menjemput sudah ada, saya cukupkan sekian. Turun, naik mobil, naik lagi di tempat lain, pidato lagi 5 menit. Berhubung saya ditunggu di tempat lain, saya cukupkan sekian, pindah lagi. Satu malam 3-4 kali pidatonya cuman saya ditunggu di tempat lain. Amplop masuk terus. Itu penipu. Kalau ustaz diundang itu minimal 1 jam lah pidatonya. Setengah jam, 1 jam lah. Jangan cuma berhubung saya ditunggu di tempat lain, naik lagi, berhubung lagi. Jadi rakyat itu ngajinya ngaji berhubung, nggak dapat ilmu, ya kan? Nah kalau di saya insya Allah saudara dapat ilmu kan, bagaimana perjuangan Rasulullah pahitnya, mulai dengan kekerasan, embargo ekonomi, sampai kepada diajak damai, sampai mau dibunuh sehingga Rasulullah hijrah, milih hijrah daripada pertumpahan darah. Nah itu perjuangan Rasulullah, lalu berkorban. Pidato saya berhasil atau tidak? Laporan pengurus masjid. Kalau mulai Jumat depan tidak ada duit 2000-an, berarti pidato saya berhasil. Tapi kalau Jumat depan masih ribuan dan 2000-an, berarti syukuran makmum gagal. Berhasil gagal kira-kira ya? Apa? Sudah saya katakan, kalau saudara masukkan 2000 itu jangan merasa beramal, tidak menghargai. Oh itu betul kencingnya. Takut dipitaikan dengannya. Jadi saya katakan tidak beramal, tidak menghargai agamanya. Betul atau tidak? Kalau 10.000 itu menghargai. Ya, masjid saya perlu pengajian, perlu listrik, perlu ini, umat Islam bergerak. Kalau berkorban, insya Allah nggak jadi korban. Betul atau tidak? Katakan ilmu yang masuk ya. Nah inilah dari saya cukupkan sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, sekalian doa gitu ya. Itu namanya dapat borongan baru.
Ya mestinya yang pidato yang doa orang lain kan begitu tuh mestinya. Masa nggak ada pemilihan kerja? Ini ya sudahlah, karena saya madzhab Syafi'i, saya taat. Kalau saya tidak madzhab Syafi'i, pasti saya komat. Karena kata Imam Syafi'i begini, Pak. Ini peradaban tamu. Kata Imam Syafi'i, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit. Tahu mayit? Mayit itu nurut gitu loh. Dimandiin nurut, dibungkus nurut, dipikul nurut, masukkan kuburan nurut. Kalau di Sukarsari ada mayit dimandiin nyepak, tinggal aja langsung mandi sendiri. Itu namanya mayit tidak nurut. Kata Imam Syafi'i, tamu itu kayak mayit nurut. Nah, saya karena madzhab Syafi'i ya nurut. Suruh pidato, masih suruh doa lagi, nurut. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru yang mengajar kita di musola-musola, keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat, aliran-aliran sesat. Kita tetap berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita dijaga dan dipelihara oleh Allah dari segala macam penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Ini mudah-mudahan Allah membela kita semua. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'in wa ma'mul wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihi al-Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal bidalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya muyassir kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma saqil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa man yakhdumuna wa umur man tawalla baitana wa umur al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Saya ini Bu sehat Bu, alhamdulillah Bu. Hanya oleh Allah diuji kesabaran. Setengah tahun yang lalu saya jatuh Bu. Begitu jatuh, tulang saya yang kayak undi-undi di pangkal paha itu retak. Kata dokter nggak bisa dipakai lagi Pak Kiai, sudah keropos. Maklum umur saya Bu, umur saya Bu sudah 82 tahun Bu. Mau masuk 83, jadi kepalanya sudah kepala 8. Jadi tulang itu sudah keropos, tapi oleh dokter kalau saya ganti Pak Kiai barang import dari Jerman, bikinan Jerman Bu. Maka spare part saya ini bikinan Jerman, yang goyang gini, engselnya engsel bikinan Jerman itu.
tapi ya jauh lebih banyak engsel aslinya, Bu. Tapi daripada saya di atas kursi roda, lebih baik saya masih bisa berjalan tanpa tongkat. Alhamdulillah. Kata dokter nanti kalau 2 tahun pakai mungkin bisa normal. Sekarang saya sudah bisa jalan tanpa pakai tongkat, kalau di rumah bisa normal. Cuman nekuknya masih ada kaku. Ini aja bukan berarti pakai sakit ya enggak, sebelum aja. Alhamdulillah badan saya sehat semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.